Hari ini saya ingin membagikan satu metode untuk melakukan shadow work dan juga pelepasan childhood trauma. Metode ini adalah palpasi dan juga wawancara diri sendiri. Kalian bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk kalian yang sedang mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual dan harus melakukan shadow work dan juga perilisan childhood trauma. Pertama yang kalian butuhkan tentu saja duduk di posisi yang nyaman untuk melakukan meditasi. Kemudian kalian perlu menggunakan dua jari kalian untuk menemukan denyut nadi yang sesuai. Gunakan intuisi kalian untuk mencari denyut nadi manapun ya, entah itu di leher sini, atau di jantung, atau di dekat ketiak, atau di pergelangan tangan sini. Gunakan intuisi kalian cari mana yang paling sesuai ya. Kemudian setelah kalian menemukan denyut nadi yang sesuai, kalian harus bertanya kepada diri kalian sendiri, apa yang harus aku rilis pada saat ini? Apa yang harus aku lepaskan pada saat ini? Kemudian, hati kalian nanti akan menjawabnya melalui intuisi kalian. Suara itu akan ada di dalam diri kalian. Misalnya, sebagai contoh, kalian sudah menemukan denyut nadi yang sesuai, kemudian kalian bertanya, apa yang harus saya lepaskan saat ini? Kemudian hati kalian menjawab rasa takut. Seperti itu ya. Jadi kalau hati kalian sudah menjawab, kalian saya harap tidak denial atau menyangkal ya rasa takutnya. Setelah kalian mendapatkan jawabannya, rasa takut semacam itu, kalian perlu bertanya kembali kepada diri kalian. Apa yang menyebabkan rasa takut kalian? Oke. Kemudian kalian mulai ungkap satu persatu apapun yang menyebabkan kalian memiliki rasa takut di dalam diri kalian. Entah itu orang tua yang terlalu strict atau ketat ya, atau guru yang galak misalnya, atau kegelapan, kalian takut gelap, kalian takut dicampakkan, kalian takut ditinggalkan, kalian takut mendapatkan pelecehan seksual semacamnya. Berbagai macam, orang-orang memiliki berbagai macam rasa takut dalam diri mereka. Jadi apapun itu yang menjadi akar dari rasa takut kalian, kalian harus ungkapkan. Dimulai dari masa kecil kalian. Saat kalian usia segini misalnya, usia 5 tahun, apa yang membuat kalian takut? Misalnya orang tua yang galak, atau misalnya kalian takut anjing di punya kepunyaan tetangga kalian, semacam itu. Kemudian naik lagi ke umur sekian, sekian, dan seterusnya sampai rasa takut kalian pada saat ini, kehidupan saat ini, di usia kalian yang saat ini. Setelah kalian mengungkapkan semuanya, kalian harus memanggil rasa takut tersebut ke hadapan kalian. Visualisasikan bahwa rasa takut tersebut termanifestasi. Kalian harus memanggil rasa takut kalian ke hadapan kalian. Kalian bisa memvisualkan rasa takut tersebut berwujud sebagai api. Dalam hati kalian, kalian ucapkan intensinya. Aku memanggil segala penyebab rasa takutku, segala penyebab trauma yang ditimbulkan dari rasa takut, dari masa kecilku hingga saat ini. Panggil semuanya ke hadapan kalian, sehingga itu berwujud sebagai api yang berkobar-kobar. Kemudian, berbicaralah kepada api tersebut atau berbicaralah kepada penyebab ketakutan kalian. Ucapkan, aku melihatmu. Aku mengakuimu sebagai kalian ada. Aku menerimamu sebagai bagian dari diriku. Bagian dari perjalanan jiwaku, bagian dari perkembangan diriku. Kemudian ucapkan, aku merangkulmu sebagai diriku sendiri, karena kalian adalah
manifestasi dari kualitas jiwaku sendiri. Kemudian ucapkan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, karena kalian, aku bisa menjadi diriku yang sekarang, menjadi diriku yang lebih berkembang. Sekarang aku melepaskanmu, aku melepaskanmu, aku melepaskanmu, sehingga aku bisa menjadi diriku yang lebih baik lagi, menjadi diriku yang lebih berkembang. Sehingga aku bisa mencapai diriku yang lebih baik dari sekarang. Kemudian kalian bayangkan api tersebut semakin padam, semakin padam, semakin padam, semakin padam, dan hilang bagai embun yang terpapar sinar matahari. Nah, metode ini mungkin untuk pertama kali kalian akan merasa kesulitan, karena kalian pasti akan denial atau menyangkal ya. Saya menggunakan metode ini, pertama kali juga seperti itu, saya kesulitan ya, karena ada penyangkalan di dalam diri saya. Tapi percobaan yang kedua ketika saya memang sudah siap, itu menjadi lebih mudah karena ada tekad yang lebih besar daripada ego pribadi ya, ego diri saya sendiri, bahwa saya ingin lepas dari keterikatan, lepas dari pengaruh trauma masa kecil, trauma apapun itu, atau luka batin dari kehidupan masa kecil hingga sekarang. Karena penyebab trauma, penyebab luka batin itu jika tidak dilepaskan akan menghambat perkembangan diri, perkembangan evolusi spiritual ya. Oke, itu tadi yang dapat saya bagikan untuk kalian, semoga bisa menjadi referensi. Sampai jumpa di video berikutnya. Namaste.